Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan pertemuan yang kedua ini dengan materi yang sama, yaitu bab 1, masih membahas mengenai interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang sampean dapat pada hari ini bisa diterima dengan hasil yang sangat memuaskan. Kita mulai anak-anakku dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidqni ilma waryukni wahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, kemarin kita membahas bab 1, yaitu mengenai benua-benua yang dihuni oleh manusia. Saya kira kalian semuanya masih ingat benua apa saja itu, dan benua yang terbesar itu apa, yang terkecil itu apa, dan luasnya berapa. Saya kira semuanya masih ingat. Berikutnya kita bahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Ya. Pertama-tama yang kita bahas adalah mengenai negara Jepang. Nah, ini adalah peta negara Jepang. Nah, petanya negaranya cukup kecil dan merupakan negara kepulauan seperti halnya dengan di Indonesia. Berikutnya yaitu mengenai lokasi Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik, yaitu yang berdekatan dengan Filipina, dan sebelahnya adalah Amerika. Berikutnya adalah mengenai iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Di antaranya yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi ini ditandai dengan bermunculan bunga-bunga, ya, pada bermunculan. Kemudian musim panas. Nah, biasanya musim panas di negara Jepang itu untuk anak sekolah ada hari libur yang waktunya selama 1 bulan. Biasanya liburan ini digunakan untuk pergi ke pantai, baik itu untuk berrekreasi maupun untuk berjemur. Kemudian musim gugur. Musim gugur ini ditandai dengan gugurnya bunga-bunga, contohnya seperti bunga sakura, ya, memenuhi tanah sehingga kayak karpet, bagus sekali. Berikutnya adalah musim dingin. Di musim dingin ini ditandai dengan munculnya salju-salju. Itu mengenai iklim yang ada di Jepang. Berikutnya mengenai bentuk muka bumi. Jepang memiliki daratan yang sangat kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya, dan 70-80% berupa pegunungan. Jadi wilayah yang bisa ditempati oleh manusia umumnya itu hanya 30%, yang lainnya berupa pegunungan, dan mereka ini biasanya ada di tepi-tepi pantai. Itu mengenai bentuk muka bumi. Berikutnya adalah letak geologi. Jepang merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri dari banyak gunung api. Jadi Jepang itu memiliki gunung api yang banyak sekali, seperti di Indonesia itu termasuk cincin api. Dan di antara gunung api yang tertinggi itu adalah Gunung Fuji, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah
Jepang sering mengalami gempa bumi karena letaknya pada daerah perbatasan samudra lempeng benua Asia dan lempeng samudra Pasifik. Jadi kalau lempeng ini pas bertumbukan itu bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi, gitu ya, atau mungkin tanah longsor itu. Makanya di sini Jepang itu sering ada bencana. Berikutnya mengenai hasil tambang yang ada di Jepang. Di antaranya yaitu batu bara, timah, seng, krom dan minyak bumi. Berikutnya mengenai flora dan fauna. 67% wilayah Jepang masih berupa hutan. Beberapa jenis tumbuhan diantaranya yaitu pohon ek, pohon maple, bambu, bireh, beech dan poplar. Berikutnya hewan di Jepang diantaranya yaitu babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun sekarang ini sudah banyak yang berkurang karena banyak hutan-hutan sekarang ini yang sudah dihuni oleh manusia, itu ya. Berikutnya mengenai kondisi penduduk. Jumlah penduduk Jepang itu mencapai 126,9 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja pada sektor industri. Karena apa? Karena Jepang merupakan negara yang maju. Jadi hampir semua masyarakat Jepang itu bergerak di sektor industri. Agama yang dianut itu antara lain yaitu Shinto, itu mencapai 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Itu Islam juga ada di negara Jepang. Berikutnya mengenai usia harapan hidup tinggi karena pola hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang relatif baik. Itu tadi mengenai Jepang. Jadi karena negaranya sudah maju, kesehatan sudah terjamin, sehingga harapan hidup tinggi. Rata-rata yang usia manula itu banyak sekali di Jepang. Berikutnya yang kedua mengenai Amerika Serikat. Nah, ini adalah peta Amerika Serikat. Kalian bisa lihat sendiri, begitulah bentuk peta Amerika Serikat. Berikutnya adalah lokasi. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur barat sampai 66 derajat 51 bujur barat. B. Mengenai iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas sehingga memiliki beberapa jenis iklim. Di antaranya yaitu iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin, serta memiliki 4 musim. Ya. Berikutnya mengenai bentuk muka bumi. Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di bagian utara terdapat beberapa danau besar, di antaranya yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario.
Berikutnya adalah geologi. Amerika Serikat negara yang kaya akan sumber daya geologi, di antaranya yaitu batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, dan gas alam. Berikutnya mengenai flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat. Jenis flora diantaranya yaitu maple, elm, oaks atau oaks, itu ya. Sedangkan jenis faunanya diantaranya yaitu bison, antelope, beruang, domba, rusa, dan sebagainya. Antelope itu hampir menyerupai kijang, itu ya. Berikutnya mengenai keadaan penduduk. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian. Namun dengan kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan, baik jumlahnya maupun sosial ekonominya. Juga di samping itu juga terdapat orang Eskimo dengan jumlah yang relatif kecil. Namun sekarang ini penduduk Amerika sudah beragam karena banyak orang-orang Eropa, Afrika, Asia yang juga bertempat tinggal di Amerika Serikat. Itu tadi mengenai Amerika Serikat. Berikutnya mengenai negara Inggris. Nah, di sini ada petanya negara Inggris. Itu ya, petanya seperti itu. Berikutnya yaitu mengenai lokasinya. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan dari timur ke barat sampai dengan 515 km. Berikutnya mengenai iklim. Inggris beriklim sedang karena dikelilingi oleh lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Berikutnya mengenai bentuk muka bumi. Dilihat dari reliefnya, Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah bagian pegunungan di bagian utara dan daratan rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Itu mengenai keadaan bumi. Berikutnya mengenai geologi. Sumber daya geologi di Inggris beragam. Di antaranya ada batu bara, minyak bumi, dan gas. Berikutnya adalah mengenai flora dan fauna. Pertanian dan perindustrian di Inggris telah mengurangi luas area hutan. Akibatnya, sebagian flora dan fauna berkurang dan sebagian lagi juga punah. Flora yang masih ada yaitu pohon X, elm, horsel, kesmut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan fauna yang masih ada diantaranya yaitu rusa merah, burung termasuk burung Raja Wali Emas yang berasal dari Skotlandia, dan belibis merah dari Inggris atau merupakan khas Inggris. Berikutnya mengenai kondisi penduduk.
pada tahun 1515 dari sensus penduduk ini, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk hanya 0,4%, jadi tergolong rendah, dan 80% tinggal di perkotaan. Mayoritas penduduk Inggris beragama Kristen. Nah, itu tadi mengenai penduduk Inggris. Jadi pertumbuhan penduduk rendah karena rata-rata mereka ini disibukkan oleh pekerjaan. Ya, itu tadi mengenai materi negara-negara yang barusan kita bahas. Nah, kalau ada komentar nanti bisa ditulis. Berikutnya mengenai soal. Di sini masih ada soal lagi, yaitu nomor 1, sebutkan 4 musim yang ada di negara Jepang. Yang kedua, apa nama gunung tertinggi di negara Jepang? Ketiga, sebutkan 5 hasil tambang yang berasal dari negara Jepang. 4, apa nama penduduk asli negara Amerika? 5, apa sebabnya pertumbuhan penduduk Inggris tergolong rendah? Itu ya, ini soalnya. Dan sekali lagi, tolong soal ini supaya ditulis di kertas bergaris, dikumpulkan dulu, disetorkan. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan dari saya. Dari sini materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.